perhatikan. Lihat apakah ada sampah di sekelilingnya. Serta tolong buang itu pada tempatnya ya. Siapa namanya? Febri. Kita tolong ya Febri. Jadi untuk pertemuan berikutnya, anak kalau mau masuk itu, kalau ada pelajaran ruangannya itu harus rapi dan bersih ya. Biar Oke, baik sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau dalam doa? Bu. Ya, silakan Grace. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nak Grace. Ibu absen dulu ya. Purnama. Hadir Bu. Febri. Hadir Bu. Yusnita. Hadir Bu. Riel. Hadir Bu. Dora. Hadir Bu. Minarti. Hadir Bu. Doli. Hadir Bu. Yohana. Hadir Bu. Oke, bagus saja semua ya hari ini. Hadir Bu. Oke, anak-anak ibu supaya kita lebih semangat, ayo anak ibu berdiri terlebih dahulu. Ayo kita melakukan stretching supaya kita jadi semangat. Ya Bu. Anak-anak ibu tahu tepuk semangat? Tahu. Ibu teruskan terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Bisa? Bisa Bu. Tepuk semangat. Semangat. Respon suara saya ibu. Ya Bu. Nah, sebelum masuk pembelajaran kita hari ini, apakah anak ibu ingat materi minggu lalu itu mengenai apa? Yaitu mengenai Cuaca, Bu. Iya betul, materi minggu lalu kita itu mengenai cuaca. Nah, ada yang masih ingat apa pengertian dari cuaca itu? Ya Bu. Ya, silakan Eksepta. Cuaca adalah keadaan atmosfer di suatu tempat pada waktu tertentu yang berkaitan dengan suhu udara, sinar matahari, ada angin, hujan, dan juga kondisi udara lainnya Bu. Iya, betul sekali Eksepta. Di mana cuaca itu merupakan keadaan atmosfer sekeliling kita yang berhubungan dengan suhu udara dan panas. Nah, cuaca itu ada berbagai macam. Siapa yang masih ingat? Saya Bu. Iya, silakan Arien. Ada bentuk cuaca itu seperti cuaca cerah, berawan, dingin, panas, angin, dan hujan Bu. Iya, betul sekali Arien. Nah, cuaca itu ada berbagai macam. Nah, kalau kalian lihat di luar itu sekarang cuacanya sedang apa? Iya, betul sekali. Nah, anak-anak ibu, salah satu dari cuaca tadi itu yaitu mengenai hujan. Di mana hujan itu biasanya turun apa? Air. Iya, betul. Jadi pada hari ini materi kita itu mengenai Hasina Isnita. Materi kita hari ini yaitu mengenai Siklus air. Iya, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya siklus air itu. Di mana anak-anak itu pasti tahu bahwa di dalam kehidupan kita itu sangat membutuhkan air. Misalnya ketika kita makan, mandi, terus apa lagi? Kita membutuhkan air. Iya, betul sekali, untuk minum, untuk memasak, mencuci baju, mencuci pakaian, ya betul sekali. Nah, anak-anak itu pernah berpikir nggak mengapa air itu selalu adanya nggak pernah habis? Nah, itu karena ada siklus air. Nah, di mana anak-anak perhatikan media yang ibu bawakan ini. Di mana ini adalah beberapa tahapan proses terjadinya siklus air. Yang pertama yaitu pada siang hari sinar matahari menyinari permukaan bumi. Salah satunya itu misalnya permukaan sungai atau lautan. Nah, karena adanya sinar matahari
di mana proses ini disebut sebagai kondensasi. Bisa dilihat kan anak-anak ibu? Bisa. Setelah awan terbentuk dan awan itu menjadi semakin lebih banyak dan dia semakin tinggi terbangnya, suhunya pun akan semakin rendah sehingga dia akan menjatuhkan molekul-molekul air tersebut dan kita lihat sebagai hujan, di mana proses ini disebut sebagai presipitasi. Nah, kemudian air yang jatuh tersebut ada yang mengalir ke laut, ada yang jatuh kepada tumbuhan, ada juga yang diserap oleh tanah, di mana yang akan air oleh tanah ini disebut infiltrasi. Nah, dalam siklus air salah satu proses itu juga yaitu adanya transpirasi, di mana transpirasi itu adalah penguapan molekul air yang terjadi pada tumbuhan. Nah, sejauh ini apakah anak-anak ibu sudah mengerti apa saja tahapan dari siklus air tersebut? Sudah, Bu. Bu, saya mau bertanya, Bu. Iya, apa nih Febri? Apa saja ya, Bu, manfaat dari siklus air tersebut, Bu? Iya, pertanyaan yang bagus, Bunda Febri. Jadi, siklus air itu memiliki banyak manfaat di dalam kehidupan manusia. Seperti misalnya yang pertama, menjaga ketersediaan air di bumi. Yang kedua, menjaga kehidupan yang ada di bumi seperti kita manusia, hewan, tumbuhan, semuanya itu kan memerlukan air. Nah, dengan adanya siklus air tersebut sehingga semua kebutuhan kita itu bisa terpenuhi. Yang berikutnya itu adalah untuk memulihkan air yang ada di bumi. Dengan adanya siklus tersebut, air yang sebelumnya kotor bisa menjadi bersih lagi karena sudah melalui berbagai tahapan. Nah, sejauh ini apakah masih ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, anak-anak itu sudah mengerti apa bagus. Nah, sekarang ibu mau anak-anak ibu membentuk 3 kelompok, di mana kelompok tersebut akan menjawab soal-soal ini berdasarkan apa yang telah ibu jelaskan tadi dan berdasarkan pemahaman kalian. Anak ibu juga bisa menggunakan media ini untuk menjawab soal ini. Silakan dulu dibentuk dengan rapi kelompok ini. Sebanyak 4 orang. Ini kelompok 1, kelompok 2, Rian, Grace, Joanna, Yolanda. Ya, silakan dijawab ya. BC. Oh, BC. Enggak. Hah? Ini habisnya BC, Bu? Iya, ini jawab pilihan ganda ya. Oh, habis. Gimana udah bisa kelompok 1? Ya, bisa jawabannya. Kalian pilih ya anak-anak, ini untuk dulu nama-nama kelompoknya, terus kalau ada soalnya anak-anak pilih jawabannya. Nama kita logonya tulis mana Namamu siapa? Pak Boy. Gimana kelompok 3 bisa jawabnya? Ini dilihat pilihannya supaya lebih jelas ya. Ini silakan dilihat media. Udah siap anak ibu? Sudah. Udah apa belum? Sudah, Bu. Udah, masing-masing kelompok siapa perwakilannya maju ke depan biar kita jawab bersama-sama jawaban
silakan bacakan soal dan jawaban nomor 1. Soal nomor 1. Kalimat yang tepat untuk memulaikan siklus air pada gambar di atas. Jawabannya yaitu titik-titik air yang cukup besar dan berat jatuh sebagai hujan. Di mana ini gambarnya ya? Ya, memulai ini apakah jawabannya itu sesuai dengan jawaban kalian? Sesuai Bu, C Bu. Ya betul ya jawabannya. Yang kedua, silakan kita bacakan soal nomor 2. Urutan siklus air yang tepat itu adalah B Bu. Iya. Iya, kelompok yang lain apakah jawabannya betul? Sama? Sama. Kenapa enggak berbeda jawaban dengan Nggak tahu yang Iya. Ini urusan yang benar ya, Istora. Ya, selanjutnya Istora bacakan soal nomor 3. Selama ini perhatikan ya teman-temannya juga ya. Ya Bu, saat hujan turun biasanya langit menjadi gelap. Hal itu karena sinar matahari saya tertutup mendung. Bacakan dulu lain. sama Bu. Iya, jawabannya betul ya anak-anak ibu. Silakan kita langsung semua kelompok. Ya, kita sedang dulu. Nah, anak-anak ibu silakan rapikan kembali pastinya dengan rapi ya. Ayo anak-anak ibu biar habis lagi coba berdiri dulu kita SPK. Oke. Semuanya berdiri anak-anak. Anak-anak tahu cukup jempol? Enggak ya udah itu contohkan ya. Tepuk jempol. Jempol kiri, jempol kanan, 2 jempol. Hebat. Bisa? Bisa. Oke. Anak-anak tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kanan, 2 jempol. Oke, baik anak ibu untuk materi kita hari ini dari apa yang sudah kita kerjakan dan ibu jelaskan. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak. Berarti anak ibu semua sudah memahaminya ya? Sudah. Oke, bagus. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini di mana siklus air itu ada melalui 5 tahapan. Yang pertama yaitu evaporasi. Yang kedua yaitu kondensasi. Yang ketiga presipitasasi. Yang ada transpirasi. Yang terakhir ada namanya infiltrasi. Iya, betul sekali. Nah, anak-anak ibu di mana itulah siklus air. Itulah tahapan-tahapan yang terjadi dalam siklus air. Nah itu aja untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita melanjutkan teman kita, silakan yang memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, makasih Anak Grace. Itu baik, itu saja teman kita hari ini. Silakan belajar kembali di rumah dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang.